Pada tahun 1019 Masehi, atas dukungan penuh dari para kaum Brahmana dan dukungan dari penduduk yang tetap setia, Sri Maharaja Airlangga berhasil mendirikan kerajaan baru sebagai pelanjut kerajaan Medang Mataram yang beribu kota di Wotan Mas, yang telah hancur lebur akibat invasi dari kerajaan bawahannya, Kerajaan Wurawari dan Kerajaan Wengker. Sri Maharaja Airlangga mulai membangun kembali kerajaannya yang terletak di wilayah kaki gunung, Penanggungan. 10 tahun dari awal kepemimpinannya, Sri Maharaja Airlangga dengan sisa-sisa kekuatan kerajaan Medang Mataram mulai memperluas kembali wilayah kerajaannya. Masa antara tahun 1029 hingga 1037 Masehi, Sri Maharaja Airlangga mulai menaklukkan kembali bekas wilayah-wilayah bawahan kerajaan Medang Mataram yang telah mencoba melepaskan diri dari kepemimpinan pusat kerajaan Medang Mataram yang telah hancur. Mula-mula, Sri Maharaja Airlangga dengan bala pasukannya mulai menaklukkan kembali kerajaan Wuratan dan menundukkan Raja Wisnu Prabawa sebagai pemimpinannya. Kemudian mereka berlanjut menuju arah selatan, pasukan Medang Mataram berlanjut menyerang Kerajaan Wengker, dan berhasil mengalahkan Raja Wijayawarman. Dan wilayah Wengker menyatakan kesetiaannya kembali kepada Kerajaan Medang Mataram di bawah kepemimpinan Sri Maharaja Airlangga. Setelah menaklukkan Kerajaan Wuratan dan Wengker, pasukan Kerajaan Medang Mataram terus memperluas wilayahnya ke pedalaman selatan. Mereka terus bergerak untuk menaklukkan kembali Kerajaan Lewa, dan berjaya mengalahkan perlawanan Putra Panuda, sang pemimpin Kerajaan Lewa, dan Kuta Raja Lewa dihancurkan. Tak sampai di situ, Sri Maharaja Airlangga yang berhasrat menyatukan kembali wilayah-wilayah bekas Kerajaan Medang Mataram. Sri Maharaja Airlangga bersama pasukannya mencoba menaklukkan Kerajaan Lodoyong. Namun usaha penaklukan itu gagal. Setelah Ratu Dyah Tulodong sang pemimpin Kerajaan Lodoyong berhasil mengalahkan pasukan Airlangga dan berhasil menghancurkan Kuta Raja Medang Mataram di Wotan Mas, yang memaksa Sri Maharaja Airlangga untuk memindahkan istana dan pusat pemerintahannya ke utara di wilayah Patakan. Tidak lama, setahun setelah kekalahan dari Ratu Dyah Tulodong sang pemimpin Kerajaan Lodoyong, Sri Maharaja Airlangga mulai menyusun kembali kekuatan pasukannya dan mendirikan kerajaannya yang baru yang diberi nama Kerajaan Kahuripan yang berpusat di wilayah Patakan. Pasukan Sri Maharaja Airlangga menyerang kembali wilayah Lodoyong dan berhasil menganeksasi Kerajaan Lodoyong ke dalam kekuasaan Kerajaan Kahuripan. Dan Ratu Dyah Tulodong menyatakan kesetiaannya kepada Kerajaan Kahuripan. Dan kemudian oleh Sri Maharaja Airlangga, Ratu Dyah Tulodong dinobatkan sebagai Raja Bawahan Kahuripan yang bergelar Rakai Halu Dyah Tumambong Sang Ratu Dyah Tulodong. Setelah kekuasaan Kerajaan Kahuripan semakin luas dan kuat, pada tahun 1032 Masehi, Sri Maharaja Airlangga kemudian menyerang Kerajaan Wurawari yang dulu telah bersekutu dengan Kedatuan Sriwijaya menghancurkan Kerajaan Medang Mataram. Setelah masa penaklukan demi penaklukan yang dijalankan Sri Maharaja Airlangga untuk mengambil alih kembali wilayah-wilayah bekas kekuasaan Kerajaan Medang Mataram, Sri Maharaja Airlangga memulai menyusun pembangunan kerajaan barunya, Kahuripan, sebagai pelanjut Kerajaan Medang Mataram. Ia menganugerahkan kepada para pengikut setianya untuk menduduki jabatan-jabatan penting di kerajaan. Ia banyak memberikan simha atau wilayah hadiah kepada rakyatnya. Kemudian untuk menciptakan tata kehidupan dalam penduduk Kerajaan Kahuripan, Sri Maharaja Airlangga membagi masyarakatnya menjadi 5 kasta atau golongan. Kasta pertama ditempati para kaum Brahmana yang terdiri para rishi, wiku, janggan dan tapasi, dan masyarakat yang mencurahkan hidupnya untuk kepentingan agama. Berlanjut kasta kedua ditempati para satria, masyarakat yang mencurahkan hidupnya untuk kepentingan kerajaan yang terdiri dari para rakrian, keluarga raja, dan para prajurit.
di bawah kasta Brahmana dan Ksatria. Sri Maharaja Airlangga menempatkan masyarakat yang menekuni perdagangan yang hidupnya dicurahkan untuk membangun perekonomian kerajaan Kahuripan yang ditempatkan pada kasta golongan 3, Waisya. Kemudian di bawahnya ditempati kasta Sudra. Semua masyarakat kerajaan Kahuripan yang mencurahkan hidupnya untuk bertani, berternak, yang bertugas memenuhi kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk kerajaan Kahuripan. Kemudian bagi warga-warga asing yang datang untuk melakukan perniagaan di wilayah kerajaan Kahuripan, yang berasal dari Hemir, Champa, Sri Lanka, Cina dan Persia. Orang-orang asing yang datang ke kerajaan Kahuripan oleh Sri Maharaja Airlangga ditempatkan pada kasta paling bawah yang digolongkan ke dalam kasta Kilalan, atau warga asing dan tidak memperoleh hak istimewa dari kerajaan. Dalam usaha menciptakan sarana pengajaran bagi warga Kahuripan, Sri Maharaja Airlangga membangun Sri Wijaya Asrama sebagai tempat pendidikan ajaran Buddha bagi penduduk Kahuripan. Dan Sri Maharaja Airlangga memerintahkan para rishi ajar yang dipimpin Empu Kanwa untuk menerjemahkan kitab Mahabharata yang berbahasa Sanskerta ke dalam bahasa Jawa Kawi yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan bagi warga Kahuripan. Setahun setelah pembangunan asrama Sriwijaya, sebagai tempat pusat pendidikan penduduk Kahuripan, pada tahun 1037 Masehi, atas banyaknya keluhan dari penduduk Kahuripan yang hidup dan tinggal sepanjang perairan Kali Brantas, yang setiap tahunnya terdampak banjir akibat luapan sungai Brantas yang menyebabkan rusaknya ladang dan sawah penduduk, memerintahkan kepada seluruh prajurit, pejabat dan warga untuk membangun sebuah bendungan di perairan Sungai Brantas yang berfungsi untuk menahan air sungai yang ketika musim hujan air itu meluap dan menggenangi sawah, ladang dan rumah-rumah penduduk. Setelah dibangunnya bendungan yang diberi nama Bendungan Waringin Sapta, luapan air Kali Brantas dapat dikendalikan dan seluruh penduduk dapat mengairi sawah tanpa terkena banjir. Yang kemudian dilanjutkan dengan memperbaiki dan memfungsikan kembali pelabuhan Hujunggalu, yang menjadi pelabuhan kapal-kapal dagang yang datang dari berbagai negeri untuk melakukan transaksi perniagaan di kerajaan Kahuripan. Sri Maharaja Airlangga menempatkan pejabat-pejabat kerajaan untuk mengawasi perdagangan dan menarik pajak dari para pedagang yang hasilnya akan diberikan kepada kerajaan. Kemudian untuk memperlancar jalannya aktivitas penduduk kerajaan Kahuripan dan menghubungkan antara pusat Kutaraja dan wilayah-wilayah bawahan, Sri Maharaja Airlangga banyak merubah tegalan dan hutan untuk dijadikan jalan-jalan sebagai lalu lintas penduduk yang berada di pesisir agar dapat terhubung dengan pusat Kutaraja. Dan pada tahun 1042 Masehi, untuk lebih dapat mengawasi jalannya pemerintahan kerajaan Kahuripan, Sri Maharaja Airlangga memindahkan pusat Kutaraja Kahuripan yang semula berada di wilayah Kahuripan, kemudian pusat istana dan dampar kencana dipindahkan menuju selatan ke wilayah Daha. Dan pada akhirnya, setelah mendirikan kerajaan Kahuripan sebagai pelanjut kerajaan Medang Mataram yang didirikan leluhurnya, Empu Sindok, setelah membangun dan mengembangkan kerajaannya menjadi kerajaan yang kuat dan sangat kaya raya, ia memerintah hampir selama 23 tahun lamanya, dan berhasil menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh penduduk kerajaan Kahuripan di bumi Jawa Dwipa. Sri Maharaja Airlangga sang raja yang sangat dicintai rakyatnya. Sri Maharaja Airlangga membangun sebuah pertapaan sebagai tempat mendekatkan diri kepada Sang Hyang Agung, dan memutuskan untuk lengser ke Prabuan Mandek Pandita, atau memutuskan untuk meninggalkan tahtanya sebagai raja kerajaan Kahuripan, dan memutuskan untuk menjalankan laku ruhani sebagai seorang pertapa, dan menyerahkan urusan kepemimpinan kerajaan kepada putrinya yang bernama Sri Sangamawijaya Dharma Prasado Tunggadewi.